الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesempatan, diberi kemampuan, diberi kemauan untuk hadir di tempat yang mulia ini demi melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat fardu subuh secara berjamaah. InsyaAllah sholat kita, zikir kita, doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan amal baik kita. Salawat dan salam kita haturkan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita pada yaumul qiyamah. Hadirin jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah. Saya pernah mengatakan bahwa sesuatu yang sudah menjadi rutinitas, ya, atau sudah dikerjakan berulang-ulang itu sering kehilangan gregetnya, kehilangan dinamikanya. Nah, termasuk ibadah ini kadang-kadang juga karena sudah menjadi rutinitas, sholat pun baru rakaat pertama sudah autopilot, ya. Bunyi mulut mengucapkan Al-Fatihah dan sebagainya, tapi kadang-kadang hati nggak nyantol. Nah, untuk membuat hati kita lebih fokus, pikiran kita lebih fokus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa adab yang insya Allah akan bisa membantu kita lebih fokus. Nah, adab itu bukan hanya berlaku ketika kita di masjid, tetapi adab bahkan dimulai sebelum kita menuju ke masjid. Yang pertama ialah kita harus mengikhlaskan niat kita ketika masih di rumah, ya, bahwa kita akan menuju ke masjid untuk beribadah kepada Allah sebagai salah satu konsekuensi dari kita sebagai makhluk, ya, karena Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah dan aku tidak menjadikan golongan jin dan manusia semata-mata atau kecuali hanya untuk beribadah. Nah, kita semua mungkin sudah paham definisi ikhlas, ya. Ikhlas itu bukan redha, ya, beda, ya. Kalau redha itu keberatan. Kalau ikhlas itu artinya mengaitkan setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap perilaku kita hanya mencari ridha Allah, atau istilahnya limardhatillah, atau kadang-kadang disebutkan liwajhillah. Nah, bagaimana dengan wudu? Mana yang lebih utama, berwudu di masjid atau berwudu di rumah? Ya, paling tidak ada dua hadis yang saya lihat itu yang menegaskan bahwa berwudu itu sebaiknya di rumah, ya. Salah satu hadis berbunyi kira-kira barang siapa yang mengerjakan wudu dan kemudian berjalan menuju masjid, artinya berwudunya di rumah. Ada lagi satu hadis yang tegas-tegas mengatakan sebaiknya berwudu di rumah. Nah, selain itu juga jadi intinya begini, intinya kita perlu mengkondisikan pikiran dan hati kita sejak dari rumah. Nah, kadang-kadang kita ini karena sudah menjadi rutinitas, kita jadi lengah, ya. Kita anggap ya pergi ke
masjid ya sama dengan pergi ke toko, ke warung gitu ya, karena sama-sama melangkah. Padahal pergi menuju ke masjid itu keutamanya banyak betul. Ya. Yang setiap langkah kita diampuni dosa, yang setiap langkah kita diangkat derajat dan sebagainya. Ya. Kita saja sudah sering mendengar itu. Oleh karenanya kita harus biasakan doa-doa yang terkait dengan meninggalkan rumah dan menuju ke masjid. Apa itu doa-doanya? Dari rumah kita sebaiknya sudah berniat dengan Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Kalau perlu dari rumah sudah niat, saya niat menuju ke masjid untuk beriktikaf. Karena kadang-kadang ketika kita sudah melangkah di pintu masjid, lupa, ya. Saya sendiri mengalami kalau sudah sampai sini lupa ya untuk berniat itu. Padahal kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karenanya mari saya ingatkan beberapa doa yang berkaitan dengan meninggalkan rumah menuju masjid. Ya. Ketika kita keluar dari rumah ada doa yang diajarkan Nabi kita, yaitu Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ya. Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Mungkin supaya tidak ngantuk ya, dan supaya lebih hafal lagi kita ulang. Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Nah, ini kebalikan dari ketika kita memasuki rumah, bunyinya beda. Allah ketika memasuki rumah bunyinya adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, itu. Nah, ketika kita menuju masjid, paling tidak kita bisa bertasbih ya, atau istighfar ya, sejauh perjalanan kita ya. Ada di sini salah satu jamaah itu yang sampai hafal itu kalau jalan pagi istighfar sampai perapatan jempol berapa ratus itu. Saya tidak sebutkan namanya. Masya Allah ya. Ya. Paling tidak itu. Atau ada doa khusus yang juga diajarkan oleh Rasulullah. Doanya kira-kira bunyinya begini. Mungkin ada versi lain juga ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lisani nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min fawqi nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura Allahumma ja'alni nura. Artinya kurang lebih Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah di dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, dan di dalam pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, dan di dalam penglihatanku ada cahaya. Wa min khalfi nura, wa min amami nura, dan di depanku cahaya. Wa min khalfi nura, dan di belakangku cahaya. Wa min fawqi nura, dan di atasku cahaya. Wa min tahti nura, dan di bawahku cahaya. Wa an yamini nura, dan dari kananku cahaya. Wa an shimali nura, dan dari kiriku cahaya. Ditutup dengan Allahumma ja'al li nura. Ya Allah, jadikanlah bagiku cahaya. Itu diantaranya ya, diantaranya seperti itu. Ada beberapa doa lagi. Nah, ketika masuk ke masjid juga begitu. Tadi seperti memasuki rumah. Ya, ketika memasuki masjid kita membaca doa yang sama, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, yang kedua adalah berpakaian indah. Bukan hanya bukan hanya pantas tapi indah ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya. Wahai anak Adam, khudhu zinatakum, bawalah atau pergunakanlah atau pakailah zinatakum, perhiasan-perhiasanmu ya, 'inda kulli masjid,
setiap kali kamu berada di masjid, ya. Termasuk memakai yang punya arloji bagus, pakai, ya. Yang punya perhiasan pakai, ya. Nah, memakai wewangian termasuk di dalam. Kemudian yang ketiga, menghindari makanan atau bahan-bahan lain yang menyebabkan bau tidak sedap di mulut kita. Ya, ini kadang-kadang kita karena terburu-buru mungkin, ya, ke masjid, nggak gosok gigi dulu, nggak sempat, ya, bisa aja, nggak sempat gosok gigi, tahu-tahu yang sebelahnya, ya, kita lagi takbir, Allah, ya, Allah Akbar, ya, kita lagi takbir, masya Allah, kita lagi takbir dan sebelah kita terganggu, ya. Kemudian yang keempat, bersegera menuju rumah Allah atau masjid. Ya. Masjid adalah rumah Allah di muka bumi, dan oleh karenanya kita beribadah di dalamnya, melakukan zikir, melakukan ibadah yang lain, sholat, berdoa dan sebagainya. Ya. Oleh karenanya kita harus bersegera menuju masjid. Ya. Artinya bersegera itu apa? Kita berangkat tidak mepet-mepet waktu gitu loh, kalau bisa, ya. Kalau bisa berangkat tidak mepet-mepet waktu. Bersegera juga artinya ketika kita sudah sampai di masjid, kita segera masuk ke masjid, ya. Bukan melakukan hal-hal yang lain, ya. Kecuali kalau kita memang perlu berwudu, misalnya. Jadi kadang-kadang ada basa-basi sosial yang mungkin kita salah menempatkan, ya. Misalnya ngobrol, bercanda dan sebagainya, sebaiknya dihindari sebelum kita melaksanakan sholat. Kalau sudah melaksanakan sholat, insya Allah mungkin tidak terlalu mengganggu. Kenapa begitu? Karena hal-hal yang menyenangkan hati kita itu biasanya nempelnya lebih lama, nempelnya di otak lebih lama, ya, karena hormon endorfin bekerja di situ, ya. Jadi kita lebih gampang mengingat, dan ingatan itu mungkin akan mengganggu ketika kita sholat. Kalau jarak antara perbuatan tadi dengan sholat terlalu dekat, barangkali ketika sholat kita masih ingat, oh ya tadi dia ngomong begitu ya, dia ngomong begitu ya, kira-kira begitu. Ya. Nah, berjalan menuju masjid dengan tenang dan sopan, artinya tidak buru-buru, ya. Tidak. Kalaupun misalnya di masjid sudah iqamah, ya, kita tidak perlu lari atau lari-lari kecil, tidak perlu. Tetap saja santai. Karena Rasulullah mengatakan, ikuti apa yang kamu bisa, sempurnakan yang kamu ketinggalan. Kira-kira begitu. Jika kita ketinggalan sholat, itu anjurannya, ya. Jadi tidak perlu buru-buru, tidak perlu berlari, ya, cukup tetap berjalan seperti biasa. Ya, seperti di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, waqsid fi masydika, ya, sederhanakan langkahmu, sederhanakan caramu berjalan, tidak terburu-buru tapi juga tidak terlalu pelan, ya. Baik. Nah, yang tidak boleh lupa juga adalah ketika masuk ke masjid, ya, ada sholat sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu tahiyatul masjid atau tahiyatul masjid. Sholat ini adalah sholat menghormati masjid sebagai tempat ibadah. Masih banyak yang bisa saya sampaikan, tapi barangkali untuk pagi ini cukup itu dulu, ya. Takutnya terlalu panjang. Jadi intinya saya ingin mengingatkan, mari kita refresh kembali pikiran dan hati kita untuk mengingat apa tujuan kita ke masjid, sehingga kita lebih fokus ketika beribadah dan kita mendapatkan nilai-nilai yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum